Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita lengkap dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang paling terbarunya, alias chapter yang ke-282. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, kami pun akan menyampaikan satu buah informasi penting lebih dulu. Yaitu di dalam manganya sekarang sudah disampaikan bahwa hanya tersisa 2 chapter lagi sebelum pertandingan di antara kedua tim ini nantinya akan segera selesai. Yang artinya, pertandingan babak final antara Munchen melawan tim PSG kemungkinan akan segera berakhir pada chapter 285 atau kurang lebih 2-3 minggu dari hari ini. Oleh karena itu, jika sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan ceritanya. Sederhananya, tepat setelah pada chapter minggu lalu, Isagi akhirnya bisa mendapatkan sebuah jawaban tentang cara seperti apakah yang sekarang bisa dilakukan oleh dirinya untuk bisa membuktikan kehebatannya di dalam lapangan. Maka di saat yang bersamaan ini, Isagi pun seketika langsung berlari tepat di belakang tubuh dari Michael Kaiser sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Baiklah, sekarang sudah jelas bahwa Kaiser bukanlah orang yang jenius. Tidak heran jika selama ini aku ternyata bisa mengerti dan juga aku pun ternyata bisa meniru semua teknik dan juga semua kekuatan dari Michael Kaiser. Bahkan teknik tendangan Kaiser Impact yang merupakan teknik tendangan paling cepat di dunia, semuanya sudah bisa aku pecahkan tepat di dalam otakku. Jadi berdasarkan hal itu, jika dibandingkan dengan kekuatan dari Ito Shirin dan juga kekuatan dari Julian Loki yang kebetulan sama sekali tidak bisa aku baca dan juga sama sekali tidak bisa aku pecahkan, maka Kaiser adalah satu-satunya orang yang saat ini masih bisa terus aku ikuti. Atau bahasa sederhananya adalah seperti ini, yaitu wajar saja Isagi bisa meniru dan juga mengikuti semua kekuatan dari Michael Kaiser. Karena di dalam lapangan ini, Kaiser ternyata sama seperti dirinya, alias dia bukanlah pemain yang jenius. Tapi dia hanyalah pemain biasa saja yang nampaknya sangatlah berbakat sama seperti Isagi Oichi. Nah, mulai dari sinilah penjelasan alur cerita dari chapter yang ke-282 ini sekarang akan menjadi semakin rumit. Jadi, untuk bisa mempermudahnya, maka dari awal mari kita bedakan lebih dulu istilahnya. Di mana pada chapter terbaru ini terdapat 2 buah tipe pemain yang sekarang akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Isagi Oichi. Pertama adalah tipe pemain jenius yang berpikir dengan menggunakan egonya sendiri atau seorang pemain dengan tipe ego style. Sedangkan tipe pemain yang keduanya disebut dengan pemain biasa-biasa saja namun memiliki talenta untuk bisa belajar dengan cepat. Atau mari kita singkat saja sebagai pemain bertalenta. Di mana pemain dengan tipe yang kedua ini disebut oleh Isagi Oichi sebagai seorang pemain dengan tipe world style. Di satu sisi, pemain jenius yang memiliki tipe ego style biasanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan juga dia hanya melakukan apapun yang sebenarnya bisa dilakukan dengan sangat maksimal, tapi dengan tujuan yaitu untuk membuat dirinya sendiri menjadi puas. Karena hanya dengan cara seperti itulah para pemain jenius nantinya bisa menciptakan teknik-teknik baru yang hanya bisa digunakan oleh dirinya sendiri dan juga sulit untuk bisa ditiru oleh para pemain yang lainnya. Sedangkan pemain tipe yang keduanya yaitu pemain dengan tipe world style. Mereka akan cenderung berpikir tentang bagaimana caranya untuk bisa bermain dengan baik bagi semua orang yang ada di dalam lapangan. Karena pada dasarnya mereka tidak bisa bertarung sendirian sama seperti para pemain jenius. Berdasarkan hal itu, dan juga setelah Isagi sudah bisa mengerti apa perbedaan dari dirinya dan juga para pemain jenius, maka secara tidak langsung Isagi pun sekarang seketika langsung menyimpulkan bahwa para pemain jenius dan juga pemain biasa saja yang memiliki talenta, ternyata mereka memiliki dunianya masing-masing. Serta posisi dari mereka sekarang adalah setara. Alias para pemain jenius dan juga para pemain bertalenta semuanya sekarang sama saja. Bedanya, pemain jenius membutuhkan para pemain biasa saja untuk bisa menjadi terlihat bersinar. Sedangkan para pemain biasa saja yang bertalenta harus bekerja dengan sangat keras supaya dirinya bisa mengalahkan para pemain jenius dengan menggunakan caranya sendiri. Tapi pada akhirnya, ketika sekarang mereka sudah berada di dalam lapangan, maka mereka pun adalah pemain yang setara serta mereka pun saling mengagumi satu sama lain atas kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Contohnya adalah Ito Shirin dan juga Isagi Oichi.
Di satu sisi, Itoshirin sekarang malah menganggap bahwa Isagi Oji adalah pemain yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Padahal kenyataannya, Isagi hanyalah pemain biasa saja, bukan pemain jenius. Sedangkan di sisi lainnya, Isagi justru malah menganggap sebaliknya. Di mana dari sudut pandang Isagi Oji, dia pun sekarang malah menganggap bahwa Itoshirin jauh lebih hebat daripada dirinya. Sehingga dia pun saat ini langsung berpikir untuk dapat bisa mengalahkan Itoshirin. Lalu, setelah mengucapkan semua kalimat panjang tersebut tepat di dalam hatinya, maka untuk sekarang, pandangan dari Isagi Oji kini seketika langsung teralihkan menuju kepada Michael Kaiser lagi. Mengingat mulai dari sinilah, Isagi pun seketika langsung meniru bagaimana cara dari Michael Kaiser untuk bisa berevolusi. Intinya, tepat pada gambar panel manga tersebut, Isagi pun seketika kembali berkata seperti ini. Pertama, Kaiser bisa berkembang menjadi jauh lebih kuat setelah dia membuang semua egonya sendiri dan mencoba untuk dapat memulai semuanya lagi dari nol. Mulai dari membuang semua rasa takutnya kepada Noel Noah. Bahkan sampai dengan membuang semua cara bermainnya selama ini yang selalu mengandalkan bantuan dari Alexis Ness. Kedua, setelah mempelajari tentang bagaimanakah cara dari Michael Kaiser untuk bisa berubah menjadi semakin kuat, maka Isagi pun sekarang akan mulai mencoba untuk dapat melakukan hal yang sama juga. Yaitu, Isagi sekarang akan melupakan semua rivalitasnya bersama dengan Itoshirin. Lalu, Isagi juga akan mencoba untuk dapat melupakan semua dendamnya dan juga semua masalahnya bersama dengan Michael Kaiser. Dan yang terakhir, Isagi juga langsung mencoba untuk bisa melupakan bahwa Noel Noah adalah idolanya. Kemudian setelah pikiran dari Isagi sekarang sudah berhasil dikosongkan, Isagi pun sekarang mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Yaitu siapakah aku dan juga apa tujuan dari awal aku ingin bermain sepak bola. Lalu, setelah dirinya terdiam selama beberapa saat, maka pada halaman yang berikutnya, semua rambut dari Isagi Oji kini seketika langsung berubah menjadi berwarna putih semuanya. Serta ketika Isagi sudah mulai membuka matanya, maka dia pun segera berkata seperti ini menuju kepada dirinya sendiri. Yaitu, tujuanku adalah untuk bisa menang. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, dan juga tidak peduli dengan menggunakan cara seperti apa, yang jelas, aku hanya ingin bisa menang, bukan sekedar hanya bisa mencetak gol saja. Kemudian di saat yang bersamaan itulah, Isagi pun seketika langsung masuk menuju ke dalam mode Ultra Instinct-nya. Di mana secara visualisasi, kurang lebih beginilah penampilan baru dari seorang Isagi Oji. Sementara itu, dari sudut pandang yang lain, kita pun juga diperlihatkan mengenai apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Itoshirin. Di mana secara singkat, atau tepatnya setelah bola dari Julian Loki saat ini sudah diberikan menuju kepada Itoshirin, maka tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung mencoba untuk dapat melewati penjagaan ketat yang kebetulan sedang dilakukan oleh Igaguri. Dengan sebuah cara yang saat ini sudah diberitahu kepadanya oleh Julian Loki. Yaitu, untuk bisa menipu pergerakan dari Igaguri, maka Itoshirin pun tidak boleh berlari lurus. Karena jika Itoshirin terus memaksakan permainannya, maka sudah jelas Igaguri pun tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh dirinya. Dan Igaguri pun pasti akan mengorbankan tubuhnya sendiri demi dapat menabrakkannya dengan sengaja. Sebagai gantinya, Rin pun harus bergerak dengan zigzag atau bergerak menuju ke arah yang berlawanan. Karena dengan cara seperti itu, maka Rin pun pasti akan bisa lolos dengan sangat mudah. Hal itu pun sekarang dapat kita lihat sama-sama pada salah satu gambar panel manga ini. Di mana pada kesempatan itu, Rin pun sekarang akhirnya bisa lolos dari penjagaan ketat Igaguri dengan menggunakan sebuah petunjuk yang sudah diberikan oleh Loki kepadanya. Kemudian setelah Itoshirin sekarang sudah bisa lepas, maka pada halaman yang berikutnya, Isagi pun kini tiba-tiba saja langsung muncul tepat dari arah depan Itoshirin. Serta pada halaman yang terakhirnya, Isagi pun sekarang langsung berkata seperti ini menuju kepada Itoshirin. Ayo cepat maju sini. Isagi Yoichi yang baru sekarang akan berhadapan dengan dirimu secara langsung. Jika dirimu adalah seorang monster dari dunia para pemain jenius, maka aku juga adalah seorang monster dari dunia para pemain biasa saja yang kebetulan hanya memiliki talenta untuk bisa terus belajar. Jadi berdasarkan hal itu, maka sekarang mari kita buktikan kepada semuanya, yaitu monster dari dunia manakah yang nantinya akan bisa menang tepat di dalam pertandingan terakhir kita sekarang. Wow, menarik banget ya.